sertifikat yang ada di bawah, aku tidak tahu akte apa. Mengecekan di lapangan. Apa benar sertifikat ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Nah, tapi kan tidak tanggapan sama sekali. Nah, kami kan datang untuk menentukan betul-betul apa yang ada di lokasi. Kita media itu untuk mencari tahu pidana. Iya, kedua belah juga bagaimana bisa damai atau bagaimana? Ini memang Pak Darman selaku pemegang sertifikat, kita persilakan untuk menunjukkan di mana letak batas tanah yang dia maksudkan. Ditunjuklah batas sebelah selatan itu berupa pagar, di sebelah utara pun demikian. Nah, setelah kita Adalah ahli waris dari kepala Pantun Yudi. Setelah kami tinjau ke lokasi, rupanya ada yang di atas lokasi. Nah, pas hasil di ini kami kumpulkan semua bukti-bukti yang dia miliki si yang di atas lokasi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan, tidak sesuai ukurannya lah. Nah, jadi kami minta untuk diukur kembali. Nah, dan kalau memangnya pas ukuran, kan kami siap. Nah, apalagi kan ada sertifikat di atasnya ya. Nah, jadi kami minta beberapa kemarin kami dari PBPN minta untuk pengukuran memastikan tentang isi sertifikat dan objek apakah sesuai atau tidak. Nah, tapi kan tidak tanggapan sama sekali. Nah, kami kan datang untuk menentukan betul-betul apa yang ada di lokasi. Kami siap mundur kalau memangnya betul bukti kepemilikannya dia. Nah, cuma itu aja. Maka pihak penyidik, pihak penyidik bermohon, ya, bermohon dengan pihak pemilik yang tercantum di sertifikat itu untuk melakukan pengecekan di lapangan. Apa benar sertifikat ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Itu yang saya tangkap tadi. Nah, ternyata sesuai dengan penjelasan dari Kapolres dengan pihak penyidik, ternyata sertifikat ini identik dengan objek yang ada di lapangan. Nah, tentu dari pihak penggugat bukan hal itu. Nah, yang saya tangkap ya dari kita bukan hal itu yang menjadi dasar persoalannya. Dasarnya adalah kita tentukan dulu titiknya di mana. Kan seperti itu, Pak. Nah, namun tentu dari pihak pemerintah dalam hal ini pertanahan dengan penyidik juga melakukan cross check di lapangan, ternyata apa yang dikeluarkan pemerintah ini terkait dengan masalah sertifikat ini yang saya bisa tangkap itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, Pak. Nah, itu yang dia cross check. Nah, begitupun juga penyidik tadi yang saya tangkap. Nah, sesuai dengan yang kondisi yang ada di lapangan. Belum ada yang berubah. Belum ada yang berubah. Nah, karena itu tadi tidak sesuai dengan, kan kita mungkin memandang dari satu sisi, pihak pemerintah juga tentu memandang dari sisi lain. Nah, jadi itu yang terungkap tadi di persidangan ini terkait dengan masalah sertifikat itu. Nah, tadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Darman terkait bukti-bukti pihak daripada penggugat, nah itu sudah disampaikan tadi. Namun kita perlu pahami, Pak, yang namanya tanah ya bukti kepemilikan itu adalah sertifikat. Nah, namun ada beberapa mungkin pertanahannya lebih paham, termasuk mungkin sejarah dari apa yang kita miliki itu, mungkin pertanahannya bisa menyamai kami sebagai wakil bapak-bapak yang duduk di DPR ini, kami tidak bisa mengupas itu, karena bukan hak kewenangan kami di situ, tidak sampai di situ, Pak. Ya, jadi saya sangat berharap mudah-mudahan di forum yang terhormat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Usman Mengawang selaku Ketua Komisi 3, mudah-mudahan forum ini bisa tercapai mediasi ya kedua belah pihak, ya, sehingga persoalannya tidak berlanjut ke ranah hukum. Karena kalau kapan kita tidak bisa lakukan mediasi, maka salah satu jalan adalah pasti mengarah ke ranah hukum.
Nah tentu kita melapor ke pihak yang berwajib, kemudian lanjut ke pengadilan. Itu salah satu, itu jalan terakhir Pak ya. Nah kalau mediasi ini tidak bisa kita lakukan, pasti kami dari DPR ya merekomendasikan untuk melakukan menempuh jalur hukum. Mungkin seperti itu Pak. Lahan yang ada di Bikawata intinya ada beberapa pertanyaan ya. Artinya kita cari solusi jalan yang terbaik. Itulah intinya. Kemudian dari bukti yang ada, karena saya tidak pulang sekolah ya, surat munculnya sertifikat yang ada di bawah, aku tidak tahu akte apa enggak, tapi bukti ya, tidak tahulah. Saya tidak usah bilang siapa lamang dan lamang itu siapa di belakang. Ya. Jadi jatuhnya di lampiran ini itu 1080 atas nama Pak Muslimin ya, bukan Darman atau siapa ya. Terus sertifikat muncul yang ada itu ada 3 ya. Aku tidak tahu dasarnya dari mana ini Darman muncul sertifikatnya ya. Terus sering dari mana dasarnya muncul sertifikatnya, itu saya kembalikan semua pemerintah yang ada ya. Saya tidak tahu salah karena semua ada logo Pancasilanya walaupun barcode-nya tidak ada ya. Dicatat kembali ke pemerintah ya. Terus jatuhnya sertifikat sesuai dengan perhitungan yang ada itu 12,2 sekian ya. Atau ada perkalian yang memang berubah ya. Aku tanya dulu mungkin Pak Dewan, kalau 12,2 lebih itu jatuhnya sertifikat kalau pecah 1080 ya. Jatuhnya sertifikat kalau keluar itu 12, sekian. Atau ada perkalian atau tambah-tambah sekarang di pemerintahan. Aku tidak tahu salah apa benar. Dasarnya 1080 ya. Tapi bukan akte ini, bukan bukti aja ya. Jadi makanya saya kembalikan ke pemerintah dan kepercayaan masyarakat khususnya Dewan ya, dan jajarannya bahwa apa benar atau ada perkalian. Saya ingin atau ini salah Pak Lura. Aku sudah tahu ya. Oke, pending dari jawaban ya. Jadi itu sebagai ini. Terus acuan saya ya. Acuan kalau pembuktian lahan tersebut, pertama, kenapa terlalu sulit untuk dibuktikan titik tersebut ada berapa luasnya. Nah, itu yang saya minta. Jadi saya minta maaf, tentukan dulu titik, tidak usah tentukan siapa yang berhak ya. Tentukan dulu titik ada berapa luas lahan tersebut ya. Nanti dipisah. Kedua ya, nanti tetap jadi catatan bahwa kok bisa sertifikat ini muncul tanpa berdasar. Tapi aku tidak tahu salah karena ini ada logo Pancasilanya walaupun barcode, karena lambang Pancasila itu satu ya. Tetap Pancasila itu satu, kecuali orang bodoh bilang 2. Kalau saya ya bilang 2 karena ada sekolah. Tapi mudah-mudahan dengan mediasi ini pertemuan dalam dekat ini, khususnya semua yang dipercaya dari pemerintah dan masyarakat bisa mengayomi masyarakat. Kenapa? Makanya saya pernah bilang dokumentasikan bahwa apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lahan ini, berarti saya pastikan pemerintah khususnya setempat yang menginginkan kejadian itu. Kenapa? Karena tidak dipeduli dengan jenjang waktu kami sampaikan. Tapi saya tidak tahu siapa yang disalahkan ya. Makanya saya bilang kalaupun di Bikawata ini Lurah Bikawata khususnya buta, mungkin Pindrang tidak buta. Kalaupun Pindrang buta, tidak mungkin Makassar buta. Khususnya pasti minimal 2 orang. Dan yakin dan percaya kalau pusat tidak mungkin buta 50%. Karena ini saya bilang harga diri, bukan dari harga itu. Banyak tanahku sebenarnya.
keluarga diri. Saya ingin pengakuan bahwa orang-orang di bawah mengakui bahwa keluarga orang dari bawah tidak kawatan. Jadi, wah orang dari bawah itu. Dan saya siapkan semua bukti yang ada. Ya. Kalaupun ditelusuri siapa laman dan laman siapa itu tidak perlu. Karena saya kalau itu yang saya telusuri berarti semua yang ditempati atas nama Darman itu bisa saya ambil. Karena sepotong itu cuma dikasih. Yang pertama diperiksa bukan surat, apa tanda. Kalau saya, ya. Kedua saksi, ketiga surat itu urusan belakang, ya hijau. Oke, nanti lagi saya tambahkan, cukup mudah-mudahan. Permohonan diajukan oleh Pak Syamsuddin dalam hal ini kuasa dari Sholihin Muslimin karena dalam rangka tentunya dalam rangka tugas dengan nomor berkas permohonan itu 534 ya, tahun 2023 dan 560 tahun 2003 tanggal 18 Januari tahun 2023 terhadap sertifikat SHM 1294 dan SHM 1293 Kekabata. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 18 Januari tahun 2023, kemudian pelaksanaan pengukuran tanggal 8 bulan 2 tahun 2023. Pada saat pelaksanaan di lapangan hadir Pak Darman tentunya, Pak Syam dan Pak Ince saat itu, kemudian ada beberapa orang yang hadir dari pihaknya Pak Darman pada saat pelaksanaan pengukuran. Sampai dengan hari ini dari hasil pengukuran tersebut, setelah kita lakukan analisis data berdasarkan data sertifikat terdahulu, kita bicara pengukuran dulu ya. Itu kami mencoba menunjukkan berdasarkan kegiatan pelaksanaan pengukuran di lapangan, Pak Darman selaku pemegang sertifikat, kita persilakan untuk menunjukkan di mana letak batas tanah yang dia maksudkan. Ditunjuklah batas sebelah selatan itu berupa pagar, di sebelah utara pun demikian. Nah, setelah kita dudukkan, setelah kita olah, setelah kita kaji analisis data tersebut, kami menyimpulkan data di sertifikat dengan data di lapangan sesuai, masih sama. Yang Bapak Darman tadi sampaikan di depan itu ada jalan, di belakang ada jalan, itu kita dudukkan juga sesuai. Jadi sertifikat tahun 2008 dan kondisi di lapangan saat pengukuran tanggal 8 Februari kemarin itu masih sesuai, masih sama. Tidak ada perubahan. Itu kesimpulannya. Namun karena permohonan yang diajukan oleh Pak Syamsuddin selaku dalam rangka penugasannya beliau juga itu masih kita akan serahkan nanti hasilnya, output hasilnya seperti apa kita akan sampaikan, tentu pasti kepada yang bermohon, bukan kepada mohon maaf yang lain selain daripada itu. Ya, itu. Nah, saya sedikit menanggapi tadi yang disampaikan Pak Habibie terkait dia sudah ke PPN mempertanyakan terkait objek itu tidak ditanggapi. Mohon maaf Pak, kami bisa lakukan pengukuran apabila ada permohonan masuk, ada permohonan yang diajukan, dan permohonan yang diajukan pun tentu yang permohonan yang berkepentingan. Kalau misalkan tidak ada yang mohon maaf tidak berkepentingan terhadap sertifikat itu, tentu ya kita tidak bisa akomodir. Nah, Pak Syam yang mengajukan dalam rangka penugasan beliau ya tentu sudah mendapat prosedur sertifikat, dan itu kita lakukan prosedur, kita laksanakan, dan di lapangan pun kita lakukan kegiatan itu. Kemudian kalau tadi yang disampaikan mengenai terkait ada dokumen kepemilikan dari pihaknya Pak Suwardi yang istilahnya apa yang dimiliki, apa yang diyakini, ada dokumen-dokumen pemilikan ataupun mau menyanggah dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Pak Darman, silakan, ada jalurnya Pak, ada jalurnya. Sertifikat itu silakan digugat. Kalau Bapak mungkin dengan dokumen kepemilikan, silakan ajukan gugatan terhadap sertifikat itu. Nah, kami siap untuk membukakan data dan seperti apa, tapi tentu melalui prosedur, ada mekanisme yang harus dilalui. Tidak ujuk-ujuk seperti itu. Saya punya ini, mana buktinya itu Darman, mana bukan, tidak seperti itu. Membuka wartaku, membuka dokumen-dokumen terdahulu pada saat penelitian sertifikat itu tidak serta-merta harus dibukakan. Saya pun pribadi orang BPN, orang dalam, ujuk-ujuk untuk mau melihat dokumen itu tidak Pak, tidak semudah itu. Tentu ada izin kepala kantor dan izin Kanwil. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan Pak dari pihaknya Pak Suwardi keberatan terkait dengan adanya sertifikat itu, ada jalurnya. Silakan untuk sertifikat itu digugat, silakan digugat sertifikat tersebut. Mungkin itu Pak. Nanti setelah 40 tahun lebih kami tempati, singkat cerita datanglah bapak-bapak ini
yang mengklaim bahwa sebahagian tanah adalah miliknya dan sebahagian lagi tanah tersebut sudah diberikan ke orang tua kami. Nah, waktu itu saya pertanyakan, tidak ada salahnya, silakan kalau Anda menuntut, karena itu hak daripada saudara-saudara. Kami tidak menghalangi, kami membuka jalan, ada jalurnya. Nah, dengan catatan yang perlihatkan bukti-bukti kepemilikan Anda, saksi-saksi yang Anda punya. Sampai sekarang juga tidak pernah diperlihatkan itu. Kalau misalnya tanah yang diberikan ke orang tua kami, yang sebagian itu yang diberikan ke orang tua kami, terus kapan diberikan, di mana, dan siapa saksinya? Siapa saksinya? Nah, itu yang tidak pernah juga terjawab. Pun juga kalau diberikan, berarti tanah itu kan tidak ada nilainya. Artinya maksud saya tidak bernilai, bahwa ini kan tanah kami beli, berarti ada nilainya. Satu keseluruhan itu tanah itu kami beli. Kami beli di seseorang yang namanya Lama, orang tua kami, maksud kami membeli, berarti kan ada nilainya, bukan diberikan. Nah, kalau diberikan kan berarti tidak ada nilainya. Nah, terus yang diklaim juga kemarin ini kan cuma sebagian. Tapi yang bisa menjawab masalah bagaimana luasnya apa semua itu kan nanti ada bapak-bapak dari BPN. Karena yang jelasnya seperti awal yang saya bilang, kalaupun kami menambah ukuran tanah itu, yang pertama klaim itu adalah tetangga kami yang sudah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Di situ ada kantor pos, sampingnya ada rumah, kemudian rumah kami, dan sebelahnya lagi ada. Yang pertama yang mengklaim yang itu. Malah sebenarnya kalau dipikir, kalau secara kasarnya kemarin itu hitung-hitungannya, malah tanah kami yang sudah agak berkurang karena ada pembangunan jalan di belakang itu yang menghubungkan antara rumah dan lapangan. Kemudian pelebaran jalan waktu itu karena ada pondasi di pinggirnya, makanya dia agak masuk yang untuk di jalan poros itu. Nah, tapi kan kami tidak, karena memang itu tujuannya untuk orang banyak, pemerintah. Kami tidak pernah mempersoalkan sampai pada saat ada yang mempermasalahkan. Nah, itu saya mencoba menanyakan ke anak-anak daripada orang yang kami tempati beli, bahwa bagaimana asal usulnya tanah itu. Tak satu pun yang mengatakan bahwa tanah ini ada hubungannya dengan yang Pak Suwardi ini maksudkan. Ya, dia cuma bilang bahwa itu tanah orang tua kami. Pabrik yang ada di situ pabrik orang tua kami. Malah dulu pabrik itu agak ramai karena memang dia berada di akses jalan poros, makanya dia agak ramai untuk orang datang ke situ, pabrik gawat. Di sana saya itu dulu mungkin sebagai awal pemula. Dari Polres Kamani ini dalam rangka mediasi karena persoalan tanah ya, yang saya tahu ini kalau sengketa itu caranya, jalan yang ditempuh ada berapa hal ya, bisa dengan istilahnya hukumnya itu dengan digitasi atau non digitasi. Kalau digitasi langsung ke pengadilan, ini memang itu yang tangani. Nah, yang saat ini kita lakukan adalah non digitasi, kita mediasi. Non digitasi ada beberapa hal, beberapa macam, ada 5 macam kayaknya ya. Pertanahan, dan yang tanah ini kita lakukan mediasi. Kita mediasi itu untuk mencari solusi damai. Ya, kedua belah pihak bagaimana bisa damai atau bagaimana. Ini kemudian seperti itu juga fungsi kami di DPR. Di sini bukan fungsi hukum. Kami tidak ada kewenangan untuk memutuskan siapa yang berhak, siapa yang tidak. Tidak ada kewenangan kami. Kami hanya fasilitasi, mediasi, barangkali bisa ada titik pertemuan, bisa damai. Tetapi ketika tidak bisa kita tempuh damai, maka ya mohon maaf, kami akan rekomendasikan ke hukum, hukum karena itulah ya kan. Iya. Kemudian seperti sampaikan Pak Pertahanan tadi, bahwa ada saja ruang, ada cara kalau ini mengaku berserikat, bisa digugat ke pengadilan. Apakah pengadilan negeri atau pengadilan tentang usaha negara, itu bisa dibatalkan.
Nah itu yang seperti yang kami apa namanya, kalau seperti ini kita mediasi. Tapi kelihatannya kan nggak bisa ketemu, sulit ketemu. Itu sulit. Jadi dari pihak Darman bertahan dengan sertifikatnya, dari kita dengan data yang dimiliki juga bertahan. Nah kalau ini saya lihat sulit kita ketemu. Iya, sulit sekali. Tidak ada kayaknya ketemu. Tinggal yang sulit, yang waktu itu yang belum ditentukan, makanya sulit di